Puji Tuhan, kita akan mulai doa kita pada pagi hari ini. Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dan buat semua pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dalam istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih tercurahkan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan, sujud di depan-Mu, memuliakan nama-Mu dan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kasih buat hadirat Tuhan, tawaran Tuhan yang bisa kami rasakan pagi hari ini. Terlebih kami bersyukur kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bicaralah bagi kami dan berbicaralah bagi umat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bagi hamba-Mu yang beritakan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan di pagi hari ini dapat kami renungkan dan dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, kami semakin diteguhkan di dalam iman kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kuduskan sucikan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk menikmati dan menerima berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom buat Bapak Ibu dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Lalu sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Puji Tuhan, ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud, yaitu Daud yang selalu ingin melekat hatinya dengan Tuhan. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah seorang yang mencintai hadirat Tuhan. Di sini LAI memberi judul bahwa doa pada pagi hari. Daud ini merupakan doa Daud pada pagi hari. Pada waktu pagi dia memulai harinya dengan datang bersekutu dengan Tuhan, karena Daud sangat mencintai hadirat Tuhan. Dan ini kita melihat di ayat yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Kau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi kita melihat bahwa Daud mengadu kepada Tuhan tentang apa yang dia alami. Daud selalu curhat dengan Tuhan tentang setiap pergumulan yang dia hadapi. Sini kita melihat bahwa Daud menaikkan doa ini karena dia saat itu hidup di antara orang-orang yang suka berbuat jahat, orang-orang yang suka menfitnah. Sini Daud hanya bersandar kepada Tuhan. Dia datang pada pagi hari, dia datang kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengadukan keluh kesahnya apa yang dia alami kepada Tuhan. Daud pun juga pernah berkata bahwa setiap air mata yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia, itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan, dan setiap doa yang kita naikkan itu didaftarkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Daud mengadu kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya, tentang musuh-musuhnya, tentang lawan-lawannya. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar. Ini yang menjadi alasan Daud datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi alasan Daud bersekutu dengan Tuhan, yang menjadi alasan Daud menyembah Tuhan, karena ini bukannya Daud mendengar dari cerita orang lain, tetapi Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud sendiri merasakan betapa besar kasih setia Tuhan. Ketika dia diperhadapkan oleh musuh-musuhnya, Tuhan membela Daud. Ketika Daud dikejar oleh Saul ingin membunuhnya. Ketika Daud dikhianati oleh anaknya sendiri, anaknya memberontak, yaitu Absalom yang memberontak kepada Daud. Tetapi Tuhan menyatakan kasih setianya kepada Daud. Tuhan melindungi Daud dari segala musuh-musuhnya. Ini kita melihat kasih setia Tuhanlah yang menjadi alasan untuk Daud tetap menyembah Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Kita melihat di ayat ini yang dikatakan dengan takut akan Engkau. Di sini mengandung arti bahwa ketika Daud datang kepada Tuhan, dia datang dengan rasa hormat kepada Tuhan. Rasa takut yang dimaksudkan adalah rasa hormat dan juga rasa terkagum akan segala yang diperbuat oleh Tuhan. Dia sesungguh-sungguh memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan yang menjadi kota benteng dalam hidupnya. Tuhan yang selalu melindungi Daud dari musuh-musuhnya. Di sini Daud tiada henti-hentinya menaikkan setiap ucapan syukurnya kepada Tuhan. Yang menjadi harapan dalam kehidupan Daud adalah Tuhan itu sendiri. Allah sendiri yang menjadi perlindungan bagi Daud. Di dalam keadaan apapun,
Daud selalu datang kepada Tuhan, baik di keadaan suka maupun keadaan dia terjepit sekalipun, dalam kesengsaraan, ketakutan sekalipun, dalam dia nyawanya terancam sekalipun, dia tetap datang kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh orang yang mencintai hadirat Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia datang ke hadirat Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahwa Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kita percaya setiap doa yang kita naikkan pada pagi hari maupun pada malam hari, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersatu hati berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah setiap kita, Tuhan akan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Puji Tuhan, kita mau belajar dari Daud di dalam kondisi apapun yang terjadi. Yang menjadi alasan dia untuk tetap datang kepada Tuhan adalah kasih setia Tuhan. Dia percaya bahwa sekali Tuhan menolong dia, maka Tuhan akan selamanya menolong Daud. Dan ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Saat pagi hari kita mengawali pagi, kita mengingat karena kasih setia Tuhan, kita boleh bangun, kita boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan hingga pada saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar ini menjadi alasan kita untuk datang menyembah Tuhan. Biarlah kita memiliki hati seperti Daud yang sungguh rindu akan hadirat Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai hadirat Tuhan, yang mengandalkan seluruh kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, karena dia yakin, karena dia percaya Tuhan yang melindungi dia. Dan di sini dikatakan di ayat selanjutnya bahwa dia memohon tuntunan Tuhan untuk menjalani hari-harinya. Dia memohon tuntunan Tuhan supaya dia tetap berjalan dalam keadilan Tuhan. Pada pagi hari juga mari kita sama-sama memohon tuntunan dari Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini. Apa yang kita harus perbuat, biarlah kita memohon tuntunan daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berharap kepada Tuhan. Kita sudah merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita terus mengingat kasih setianya. Setia Tuhan lebih dari hidup. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Allah yang tetap setia menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Melimpah
Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai menopang kehidupan kami sepanjang malam. Boleh kami lalui di dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar setiap ucapan syukur yang keluar dari mulut lidah kami ketika kami memulai hari pagi, kami boleh melakukan sama seperti yang Daud lakukan Tuhan. Setiap pagi membawa persembahan kepada Tuhan, korban ucapan syukur kami, korban pujian kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Dan pagi ini tetap Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia ini Tuhan, dan khususnya keadaan di kota kami, Jember dan di Indonesia ini. Tuhan, pertolongan kami satu-satunya hanyalah dari Engkau Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh setiap orang Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon Tuhan terus bekerja untuk kembali memulihkan keadaan ini Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, virus corona yang saat ini sedang merajalela Tuhan, kami tegik dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan Tuhan, sehingga virus ini tidak lagi bekerja Tuhan Yesus, karena Engkau yang mempunyai belas kasihan kepada setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dan bahkan seluruh penduduk di seluruh dunia ini. Tuhan ampuni setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, menjadi doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena semua pertolongan ini hanya Engkau saja yang mampu melakukan Tuhan bagi setiap kami. Itu sebabnya pagi ini Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa yang kami naikkan ini. Pagi ini juga kami berdoa untuk para pekerja di garis depan Tuhan, para dokter, para perawat, dan yang lain-lain, para polisi Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga menghadapi segala situasi ini Tuhan, boleh mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang tegas Tuhan. Haleluya. Dan kami berdoa ya Bapa, berapa banyak para pekerja-pekerja di garis depan ini yang sudah terpapar virus ini Tuhan, dan bahkan mereka boleh mengalami penderitaan, bahkan Tuhan sampai yang meninggal. Tuhan tetap hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Haleluya. Pagi ini kami tetap berdoa, situasi seperti ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang berdaulat atas semuanya ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, dan seluruh rangkaian pekerjaan di gereja kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya dalam mempersiapkan, memperingati untuk ibadah kematian Tuhan Yesus yang akan kami tetap lakukan secara online maupun ibadah kebangkitan Tuhan. Tuhan berikan hikmat senantiasa kepada setiap para pelayan-pelayan Tuhan, musik dan worship leader team. Kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengatasi semuanya ini Tuhan, menyelesaikan segala online ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka biar tetap menjadi jemaat yang setia mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami tahu ya Bapa, kadang kedagingan kami masih menguasai kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami tetap berdoa melalui situasi seperti ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar fokus kepada Tuhan. Mereka tidak memberi celah kepada kedagingan mereka Tuhan, dan mereka tetap punya kedisiplinan yang tinggi Tuhan, sehingga mereka tetap terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Melalui setiap ibadah, melalui setiap apa yang kami kerjakan di tempat ini secara online ini. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dan pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membuka pagi hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.